Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Karissa Patricia Hong. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan secara singkat mengenai percobaan dan penyertaan dalam hukum pidana. Pengantar percobaan. Percobaan memiliki arti umum yaitu upaya seseorang melakukan sesuatu akan tetapi tidak berhasil atau gagal. Pembentuk undang-undang sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu percobaan atau pogging. Akan tetapi, mereka menyebutkan sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku. Ketentuan mengenai percobaan atau pogging ini diatur dalam buku 1 bab 4 pasal 53 dan pasal 54 KUHP. Bunyi pasal 53 KUHP. Ayat pertama, mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Ayat yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Ayat yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan yang terakhir, ayat 4, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Bunyi pasal 54 KUHP, mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan pasal 53 dan pasal 54 KUHP yang telah dibacakan di slide sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat dicatat. Yang pertama, KUHP sendiri tidak merumuskan pengertian percobaan. Hanya ditentukan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP di slide sebelumnya. Yang kedua, percobaan merupakan perluasan pengertian tindak pidana. Dan yang ketiga, percobaan dilarang oleh undang-undang, oleh karena percobaan membahayakan kepentingan hukum sebagaimana sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Kepentingan hukum itu sendiri ada 5. Suatu perbuatan biasanya merupakan sebuah proses, baik proses tersebut berlangsung dengan cepat maupun lambat. Demikian pula dengan perbuatan pidana atau tindak pidana dalam bentuk kejahatan. Di dalam proses tindak pidana yang merugikan seseorang, terdapat suatu tahap yang sudah berbahaya meskipun proses itu belum selesai. Dan tentu saja, hukum tidak perlu menunggu sampai selesainya perbuatan yang merugikan seseorang tersebut. Disinilah pentingnya diatur tentang lembaga percobaan di dalam hukum pidana. Dikatakan ada tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus ada rencana. Yang kedua, rencana itu harus terwujud dengan suatu permulaan perbuatan. Dan yang terakhir, pelaksanaan perbuatan yang telah dimulai itu tidak selesai, yang disebabkan beberapa masalah dan masalah tersebut tidak tergantung pada si pelaku atau yang biasa dapat dikatakan dengan pengaruh eksternal. Unsur-unsur percobaan. Dalam pasal 53 KUHP mengandung 3 unsur percobaan. Yang pertama, adanya niat. Adanya niat atau kehendak berkenaan dengan syarat ini timbul suatu persoalan oleh karena kata kehendak dalam pasal 453 ayat 1 KUHP. Menunjukkan kepada pengertian offset. Offset ditinjau dari sudut tingkatan meliputi offset dalam arti sempit dan offset dalam arti luas. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan. Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, sebab jika hanya berkehendak saja, maka orang itu tidak diancam pidana. Berkehendak itu adalah bebas. Permulaan pelaksanaan berarti telah terjadinya perbuatan tertentu dan ini mengarah kepada perbuatan yang disebutkan dalam delik. Pertama, permulaan pelaksanaan harus dibedakan dengan perbuatan persiapan. Yang kedua, apakah permulaan pelaksanaan itu permulaan pelaksanaan dari kehendak ataulah permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Yang ketiga, tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri. Pembuktian yang bersifat negatif sangatlah sulit
sebab jaksa harus membuktikan bahwa tindakan pelaku telah menghentikan perbuatannya tidak dengan sukarela. Jadi, apabila pengunduran diri itu tidak nyata, maka adanya unsur ketika itu dapat dibuktikan dari adanya suatu hal lain yang cukup memberikan petunjuk apa sebabnya delik tersebut tidak selesai. Jadi tidak harus membuktikan bahwa pengunduran diri itu secara sukarela. Dasar pemidanaan percobaan. Mengenai dasar pemidanaan terhadap percobaan ini, terdapat beberapa teori. Yang pertama, teori subjektif. Menurut teori ini, bahwa dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Yang kedua, teori objektif. Menurut teori ini, bahwa dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Teori objektif ini terbagi menjadi dua, yaitu teori objektif formil dan teori objektif material. Teori objektif formil yang menitikberatkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum. Menurut teori ini, bahwa suatu delik merupakan suatu rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Teori objektif material yang menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan hukum. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada teori campuran. Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya atau segi subjektif, dan juga sifat berbahayanya pembuat perbuatan atau segi objektif. Berikutnya adalah delik putatif dan Mengel am Tatbestand. Delik putatif merupakan kesalahpahaman dari seseorang yang mengira bahwa perbuatan yang dilakukan itu perbuatan terlarang, akan tetapi ternyata tidak diatur dalam perundang-undangan pidana. Misalnya saja, seseorang yang menyimpan obat dengan pidana. Di sini tidak dapat dipidananya orang tersebut adalah karena memang tidak ada ketentuan pidana yang melarang. Selanjutnya ada Mengel am Tatbestand. Adalah kekurangan unsur jadi. Kekurangan unsur tindak pidana yang dilakukan, juga karena adanya kesalahpahaman, bukan karena tidak adanya undang-undang, tetapi karena dalam keadaan tertentu ada salah satu unsurnya yang tidak terpenuhi. Misalnya, seseorang pria yang mengira bahwa ia telah melakukan pelanggaran hukum dengan menikah untuk kedua kalinya, padahal istri sahnya yang sudah lama tidak dijumpainya itu sebenarnya telah meninggal. Atau seorang yang mengira telah mencuri barang milik orang lain, tetapi ternyata barang itu milik sendiri, karena oleh pemiliknya sebenarnya barang itu memang dihadiahkan kepadanya. Berikutnya ada teori percobaan yang tidak wajar. Teori ini muncul karena alat yang digunakan dan objek yang dituju tidak wajar, sehingga menyebabkan tindak pidana tidak mungkin terwujud. Menurut hukum pidana, percobaan tidak wajar dibedakan antara yang pertama, percobaan tidak wajar karena objeknya tidak sempurna, dibagi lagi menjadi dua, yaitu objek tidak sempurna relatif dan objek tidak sempurna mutlak. Yang kedua, percobaan tidak wajar karena alatnya tidak sempurna, dibagi menjadi dua, yaitu alat tidak sempurna relatif dan alat tidak sempurna mutlak. Percobaan tidak wajar karena objeknya tidak sempurna secara relatif ialah suatu perbuatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan kejahatan tertentu pada objek tertentu, yang pada umumnya dapat tercapai tetapi dalam kasus tertentu objek tersebut menyebabkan kejahatan tidak terjadi. Contohnya, brankas yang berisi uang yang pada umumnya pencuri membongkar brankas dan mengambil uang di dalamnya, tetapi dalam keadaan tertentu, misalnya siang hari, uang telah digunakan untuk membayar gaji karyawan sehingga brankas kosong. Brankas dalam keadaan kosong adalah objek yang tidak sempurna relatif. Contoh tersebut, pembuat telah menjalankan perusakan brankas oleh karena itu telah mendapat permulaan dari pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dengan merusak, atau dapat dipidana karena perusakan benda. Percobaan tidak wajar karena objek kejahatan yang tidak sempurna secara mutlak.
adalah suatu kejahatan mengenai objek tertentu yang ternyata tidak sempurna dan oleh karena itu kejahatan tidak terjadi dan tidak dapat terjadi. Karena objek yang tidak sempurna absolut secara mutlak tidak dapat menjadi objek kejahatan. Contoh, objek mayat tidak mungkin dapat dilakukan kejahatan pembunuhan pada orang yang dikira tidur, padahal ia sudah meninggal sebelumnya, atau tidak mungkin menggugurkan kandungan pada wanita yang tidak hamil karena objek itu tidak ada. Dalam kasus ini tidak dapat dipidana baik karena percobaan maupun kejahatan tidak terjadi. Percobaan tidak wajar karena alatnya tidak sempurna relatif adalah berupa alat yang tidak sempurna relatif. Contoh, perbuatan memasukkan racun arsenik ke dalam minuman yang dosisnya kurang cukup untuk mematikan, maka kematian tidak terjadi. Dalam hal ini, racun alatnya kejahatan dapat mematikan jika diminum orang pada umumnya, tetapi dapat terjadi relatif jika dosisnya kurang dan tidak cukup mematikan, atau orang yang dituju mempunyai daya tahan yang kuat terhadap jenis racun tersebut. Di sini dapat terjadi percobaan karena dalam hal demikian kejahatan dapat terjadi. Oleh karena itu, percobaan tidak wajar yang alatnya tidak sempurna relatif dapat dipidana. Percobaan tidak wajar karena alatnya tidak sempurna secara mutlak, tidaklah dapat melahirkan tindak pidana. Melakukan perbuatan dengan maksud mewujudkan kejahatan dengan menggunakan alatnya yang tidak sempurna secara mutlak, kejahatan itu tidak mungkin terjadi. Contohnya, menembak musuh dengan pistol tetapi lupa mengisi pelurunya. Secara absolut, pembunuhan tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, percobaan juga tidak mungkin terjadi. Pemidanaan terhadap percobaan. Sanksi terhadap percobaan diatur dalam pasal 52 ayat 2 dan ayat 3. Dengan demikian, hukuman bagi percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 KUHP ditentukan bahwa hukuman yang dapat dikenakan atas perbuatan percobaan ialah maksimum hukuman pokok atas suatu kejahatan dikurangi sepertiga, dan jika diancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka terhadap perbuatan percobaannya diancamkan hukuman maksimum 15 tahun penjara. Dalam hal percobaan maksimum ancaman hukuman pada kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya. Ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup diganti dengan hukuman penjara maksimum 15 tahun. Akan tetapi, mengenai hukuman tambahan sama saja halnya dengan kejahatan yang selesai dilakukan. Yang kedua, ada pembantuan. Pembantuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP terdapat dua jenis. Yang pertama, ada pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini tidak disebutkan caranya dalam KUHP. Dan pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta. Dan yang kedua, pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan. Dan contoh tindak pidana percobaan. Ada A melakukan penusukan kepada B tetapi hanya mengenai lambung B, sehingga B hanya menderita luka berat namun tidak meninggal dunia. A tidak dapat dijerat dengan ketentuan pasal 340 KUHP maupun 338 KUHP, oleh karena B tidak meninggal dunia. A dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana pasal 53 junto pasal 340 KUHP, yaitu percobaan pembunuhan berencana, atau pasal 53 junto 338B KUHP, yaitu percobaan pembunuhan dengan sengaja. Pengantar penyertaan atau deal naming. Penyertaan atau deal naming secara umum memiliki arti seseorang yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dengan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Penyertaan ini dapat dibagi menurut sifatnya, yaitu bentuk penyertaan berdiri sendiri dan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Bentuk penyertaan berdiri sendiri.
Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Yang termasuk jenis ini adalah pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan kepada penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar. Yang pertama, pembuat atau dader. Pasal 55 yang terdiri dari pertama, pelaku atau player. Pelaku atau player adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Yang kedua, orang yang menyuruh lakukan atau doenpleger. Doenpleger ini adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain. Sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu yang ketiga adalah medepleger atau orang yang turut serta. Medepleger adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Yang keempat adalah penganjur. Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman. Terdapat unsur-unsur pada doenpleger atau orang yang menyuruh lakukan. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai berbuat. Dan yang ketiga, alat yang dipakai tidak. Sekian presentasi dan penjelasan singkat dari saya mengenai